Kali ini kita akan mempelajari tema 1 subtema 2 muatan IPA yang ada di pembelajaran 2, 5, dan 6 di kelas 5. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan alat gerak pada manusia dan cara memelihara kesehatannya. Masih ingatkah kalian bahwa alat gerak manusia terbagi dua? Benar sekali. Organ gerak manusia ada dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa rangka dan alat gerak aktif yang berupa otot. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Gambar pada layar adalah rangka. Tahukah kalian apa itu rangka? Rangka adalah tulang-tulang yang tersusun secara teratur. Lalu, apa fungsi dari rangka? Fungsi rangka pada manusia adalah 1. Menentukan bentuk tubuh. 2. Tempat melekatnya otot-otot. 3. Menguatkan dan menegakkan tubuh. 4. Melindungi organ-organ tubuh. Semakin penasaran mengenai rangka? Mari kita pelajari lebih lanjut lagi. Rangka manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala atau tengkorak tersusun dari tulang-tulang berbentuk pipih. Tulang pada tengkorak bersifat kuat dan keras. Mari kita perhatikan gambar berikut. Tengkorak bagian depan berfungsi untuk membentuk dasar wajah manusia. Tulang-tulang yang membentuk wajah yaitu tulang dahi, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Sedangkan tulang bagian atas dan belakang berfungsi membentuk batok atau tempurung kepala. Tulang bagian atas dan belakang tersusun atas tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang baji, dan tulang tengkorak belakang. Tempurung kepala ini berfungsi untuk melindungi otak manusia ketika mengalami benturan. Selanjutnya yaitu rangka badan. Rangka badan merupakan susunan tulang yang terletak dari leher hingga panggul. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ-organ lunak pada tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Rangka badan tersusun atas tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, tulang panggul, dan tulang belakang. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Tulang rusuk tersusun atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Sedangkan untuk tulang bahu tersusun atas sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka. Tulang panggul tersusun atas sepasang tulang panggul, sepasang tulang kemaluan, dan sepasang tulang duduk. Selanjutnya yaitu tulang belakang. Tulang belakang tersusun atas 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang terakhir yaitu rangka anggota gerak. Adakah yang tahu rangka anggota gerak itu apa saja? Ya, rangka anggota gerak itu ada dua, yaitu rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Dari anggota gerak atas yang disebut juga lengan atau tangan. Nah, rangka lengan
tersusun atas, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Rangka anggota gerak bawah atau bisa disebut dengan kaki. Tersusun atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai tulang-tulang. Tahukah kamu bahwa tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya otot yang melekat? Apa itu otot? Otot adalah alat gerak aktif pada manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk menggerakkan tulang, sehingga membuat manusia seperti kita dapat bergerak. Lalu, apa fungsi otot? Fungsi otot antara lain yaitu 1. Menggerakkan tulang, 2. Membuat tulang bebas bergerak. Seru juga kan belajar mengenai otot? Nah, otot manusia itu dikelompokkan menjadi 3. Apa saja? 1. Otot polos, 2. Otot lurik, 3. Otot jantung. Wah, semakin penasaran ya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Otot polos ini memiliki ciri-ciri khusus. Apa sih ciri-cirinya? 1. Bentuk memanjang dengan ujung lancip atau gelendong. 2. Terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan ginjal. 3. Terdapat satu inti sel pada otot polos yang letaknya di tengah. 4. Bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling lambat dibanding otot lainnya. Yang kelima yaitu kemampuan kontraksinya lama dan tidak mudah lelah. Nah, yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik menempel pada rangka sehingga disebut juga otot rangka. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak. Nah, otot lurik juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu 1. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. 2. Terdapat banyak inti sel yang terletak di tepi. 3. Bekerja dengan kesadaran, misalnya dengan menggerakkan tangan, kaki, dan lain-lain. 4. Memiliki kecepatan kontraksi paling cepat dibanding otot lainnya. 5. Kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. Yang terakhir yaitu otot jantung. Otot jantung berfungsi untuk menggerakkan jantung sehingga jantung kita dapat berdetak. Adapun ciri-ciri khusus otot jantung yaitu 1. Memiliki bentuk silindris dan memiliki cabang. 2. Terletak pada dinding jantung. 3. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengah. 4. Bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi sedang. Ya, tadi kita sudah mempelajari macam-macam otot. Sekarang kita pelajari cara menjaga dan merawat otot. Bagaimana cara menjaga dan merawat otot? Nah, yang pertama yaitu menghindari kerja otot yang berlebihan. Kita harus menghindari kegiatan yang terlalu berat dan gerakan tiba-tiba. Misalnya, berolahraga tanpa melakukan pemanasan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan atau cedera pada otot. Cara yang kedua yaitu melakukan peregangan. Kita harus melakukan gerakan peregangan otot sebelum dan sesudah melakukan kegiatan berat. Kegiatan berat yaitu kegiatan yang memanfaatkan kerja otot dalam waktu yang lama. Misalnya, saat berolahraga atau berjalan jauh. Cara yang ketiga yaitu melakukan latihan rutin. Kita harus melakukan latihan fisik secara rutin. Latihan ini berguna untuk menjaga kesehatan otot. Kita dapat melakukannya dengan bersepeda, berlari, dan senam. Yang kelima yaitu meringankan nyeri otot.
Otot yang mulai terasa nyeri harus segera diringankan. Kita dapat meringankannya menggunakan krim pereda nyeri. Biasanya krim ini dapat membuat otot lebih rileks karena menimbulkan rasa hangat. Selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Cairan tubuh berfungsi untuk melemaskan otot setelah berkontraksi. Cairan tubuh juga dapat melembabkan sel-sel otot agar otot tidak mudah mengalami ketegangan. Dengan mengonsumsi minimal 6 gelas air putih setiap hari, kita bisa memenuhi cairan tubuh. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi. Makanan dapat membantu otot untuk bekerja. Kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Makanan yang bergizi antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, minyak ikan, kacang almond, bayam, dan lain-lain. Nah, kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Kali ini kita akan mempelajari sendi-sendi pada tulang. Sendi merupakan penghubung antara dua tulang yang berkaitan. Sendi memiliki banyak jenisnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari 4 macam sendi, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi engsel. Nah, apa sih sebenarnya keempat sendi tadi? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sendi putar. Sendi putar, persendian yang terjadi gerakan memutar. Contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Yang kedua yaitu sendi peluru. Persendian yang terjadi ke segala arah. Contohnya antara tulang panggul dan tulang paha. Yang ketiga yaitu sendi pelana, persendian yang terjadi gerakan kedua arah. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Nah, yang terakhir yaitu sendi engsel, persendian yang hanya terjadi gerakan satu arah. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta.